Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, para hakim melakukan mogok bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak pernah berubah sejak 2012. Bahkan berbagai sempalan kisah mencuat soal kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh para hakim. Padahal mereka adalah pengawal supremasi hukum yang menjadi poin penting keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap stagnasi kesejahteraan mereka yang sejak tahun 2012 tak mengalami perubahan berarti. Aksi ini juga menjadi makin menarik perhatian pasca instansi lain, yakni Kementerian Keuangan yang tupoksinya tentu berkaitan dengan urusan anggaran negara, baru saja menaikkan tunjangan para pegawainya hingga 300%. Sementara banyak dari para hakim di Indonesia yang kehidupannya masih memprihatinkan. Di tengah sorotan publik terhadap kesejahteraan aparat penegakan hukum ini, terselip kisah-kisah ironis yang menggelitik, seperti pernyataan Hakim Rangga Lukita di Dewan Perwakilan Rakyat bahwa tunjangan hakim lebih kecil dibandingkan uang saku Rafathar, anak selebriti terkenal Raffi Ahmad. Walau tampak seperti candaan, pernyataan ini justru menggambarkan kondisi kritis yang dihadapi para hakim, penjaga keadilan yang kesejahteraannya terabaikan. Profesi hakim yang seharusnya menjadi pilar penegakan hukum dan keadilan justru menjadi sorotan karena kondisi ekonominya yang memprihatinkan. Dalam situasi seperti ini, godaan untuk terjerumus dalam praktik-praktik korupsi menjadi lebih besar. Kasus suap dan korupsi yang melibatkan hakim memang masih kerap terjadi di Indonesia. Dan salah satu faktornya adalah rendahnya kesejahteraan para penegak hukum tersebut. Seorang hakim yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya akan lebih rentan terhadap suap dan godaan kekuasaan lainnya. Jika hakim sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum berada dalam kondisi ekonomi yang tidak sejahtera, maka fondasi keadilan itu sendiri menjadi rapuh. Keputusan hakim yang diambil berpotensi tidak didasari oleh prinsip keadilan murni, melainkan oleh kebutuhan pribadi yang mendesak. Katakanlah jika diiming-imingi oleh uang suap dan lain sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah, di sisi lain, politik hukum di masa akhir kekuasaan Jokowi menunjukkan dinamika yang berbeda. Langkah-langkah hukum yang melibatkan putra-putranya, Gibran dan Kaisang, mencerminkan bagaimana hukum bisa menjadi alat politik yang diatur sesuai kepentingan kekuasaan. MK, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penegak konstitusi, meloloskan putusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski usianya di bawah syarat minimal 40 tahun. Begitu pula MA yang mengubah aturan usia minimal bagi calon kepala daerah untuk memfasilitasi pencalonan Kaisang walaupun dibatalkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah hukum masih bisa diandalkan sebagai instrumen yang netral atau justru menjadi alat kekuasaan yang fleksibel sesuai dengan kepentingan politik penguasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.